tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan juga di masyarakat. Nah, sekarang coba ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 22. Sudah selesai? Sudah dapat ibu-ibu? Sudah. Nah, jadi di situ ada cerita tentang anak yang tidak mau bersekolah. Nanti saya akan membacakannya atau ibu-ibu yang membacakannya. Bagaimana, ada yang bersedia untuk membacakan? Ya. Ya, Ibu Manda. Ya, silakan Ibu Manda bacakan ceritanya. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Enda. Suatu hari, Nina menangis bersedu-sedu di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Enda, ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Enda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Enda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Enda. "Hei Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Enda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Enda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Nah, baik ibu-ibu, dari cerita yang sudah dibacakan oleh Ibu Manda tadi, itu sudah bisa ibu pahami atau belum? Ya. Sudah. Nah, ada juga yang menjawab belum tadi ya. Ibu Liza katanya belum paham mengenai cerita tadi. Bu, saya akan mengulas kembali tentang cerita si Nina yang tidak mau bersekolah tadi. Tadi kan sudah dibacakan oleh Ibu Manda bahwa tadi si Nina itu tidak mau bersekolah dan menangis tersedu-sedu di depan rumahnya, kan ibu-ibu? Nah, kemudian pada saat si Nina sedang menangis karena tidak mau bersekolah, datanglah si Ibu Ati dan juga anaknya menghampiri si Nina. Dan Ibu Ati membujuknya untuk berangkat bersama-sama dengan anaknya. Nah, pada saat Ibu Ati sedang membujuk Nina, kemudian keluarlah si Ibu Endah tadi, ibu dari si Nina. Kemudian dengan nada yang marah, Ibu Endah mengeluarkan kata-kata yang pedas. Kata Ibu Endah, "Hei Ibu Ati," katanya, "ngapain ngurusin anak orang? Urus aja tuh anak ibu sendiri," katanya kan. Nah, kemudian Ibu Endah segera menarik Nina untuk masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Nah, pada saat itu Ibu Ati hanya bisa termenung, dan dia hanya bisa mengelus dada dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan kepada Ibu Enda yang sering memarahi anaknya, bahkan memukul anaknya tersebut?" Nah, ibu-ibu, setelah mendengar cerita yang saya bacakan tadi, nah, apakah cerita tersebut juga terjadi di sekitar ibu-ibu? Ya, kalau di tempat saya itu biasanya anak-anak tidak mau sekolah karena bertengkar dengan teman sekelasnya. Ya, kata Ibu Manda, di tempatnya itu ada anak yang tidak mau bersekolah karena bertengkar dengan teman sekelasnya. Kemudian ada lagi yang lain? Kan takut karena marah guru karena tidak
Kemudian ibu-ibu, jika terjadi kasus seperti Nina di tempat ibu-ibu ya, nah apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu sebagai orang tua? Nah sekarang ibu-ibu tulis di kertas yang sudah saya berikan. Kemudian ibu-ibu tempel di dinding ya. Bagaimana, sudah selesai? Ya. Silakan ibu-ibu tempel jawabannya, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, tadi kan pertanyaannya, jika terjadi kasus seperti Nina, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu sebagai orang tua? Di sini ada jawaban dari Ibu Liza. Yang pertama itu memeluk Nina dan berikan penguatan. Ya, jadi benar sekali ya ibu-ibu. Ketika anak kita tidak mau bersekolah, itu kita tidak boleh memarahi anak, dan kita harus senantiasa memberikan penguatan kepada anak agar dia mau bersekolah lagi. Nah, kemudian ada jawaban dari Ibu Manda, tidak boleh memarahi anak. Terus yang kedua, membujuk anak agar ia mau bersekolah. Yang ketiga, ucapkan terima kasih kepada tetangga yang sudah berusaha membujuk anak kita. Nah, jadi benar sekali kata Ibu Manda ya. Yang pertama harus kita lakukan ketika anak tidak mau bersekolah itu tidak boleh memarahi anak, karena semakin kita marah kepada anak maka akan semakin membangkang anak tadi kepada kita. Benar ibu-ibu? Benar. Benar. Nah, jadi yang kedua, membujuk anak agar ia mau bersekolah. Nah, ini benar juga yang dikatakan Ibu Manda. Kita harus senantiasa membujuk anak agar dia mau bersekolah. Bisa dengan membujuknya dengan menambah uang jajannya atau gimana gitu kan. Nah, terus yang ketiga, ucapkan terima kasih kepada tetangga yang sudah berusaha membujuk anak kita. Nah, jadi benar sekali kita tidak boleh memarahi atau menunjukkan sikap yang tidak baik kepada tetangga yang sudah memberikan penguatan kepada anak kita. Nah, seperti yang terjadi kepada Ibu Nina dan juga seperti yang terjadi kepada Ibu Enda dan juga Ibu Ati tadi. Padahal kan Ibu Ati sudah berusaha membujuk anak-anak untuk bersekolah. Nah, sedangkan Ibu Enda tadi marah-marah. Nah, jadi hal ini tidak boleh kita lakukan ya Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua Ibu, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu sebagai anggota masyarakat jika melihat kejadian seperti tadi? Nah, silakan ibu-ibu tulis di kertasnya masing-masing, kemudian ibu-ibu tempel kembali jawabannya ya. Silakan ibu-ibu kalau sudah selesai tempel jawabannya di depan. Baik, ini ya. Terima kasih ibu-ibu. Jawaban dari Ibu Manda itu, sebagai anggota masyarakat kita harus membantu Ibu Enda membujuk anaknya agar mau bersekolah lagi. Ya, itu benar ya. Terus yang kedua itu ada jawaban dari Ibu Liza. Jika masih terjadi
kemarin kan kita sudah belajar tentang akibat kekerasan bagi anak kan. Nah, akibat kekerasan bagi anak itu kemarin ada banyak sekali ya itu. Di antaranya itu bisa menyebabkan kematian kan, terus bisa menyebabkan patah tulang, kerusakan otak, luka, dan masih banyak lagi akibat dari kekerasan terhadap anak. Kemarin kan sudah kita pelajari di modul sebelumnya ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, sekarang saya akan memutar film. Ini film Si Geni ya ibu-ibu. Ada kisah Si Geni. Nah ibu-ibu bisa membuka buku pintarnya halaman 25. Lihat itu, ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Nah ibu-ibu, setelah menonton film tadi, apa yang ibu dapat dari kisah Si Geni tadi? Silakan ibu-ibu menyampaikan tanggapannya. Pesan yang harus dilakukan anak dalam pencegahan kekerasan seksual. 1. Hati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberikan sesuatu jika tidak dikenal. 2. Tolong ajarkan untuk dibawa ke tempat sepi dan tidak keluar. 3. Tolak jika ada orang yang mau mencium, meraba-raba, memegang, dan perut. Baik, terima kasih Bu Liza sudah menyampaikan tanggapannya ya. Jadi benar sekali ya ibu-ibu, pesan dari film yang sudah kita tonton tadi itu ada banyak sekali ya ibu-ibu. Ibu, untuk memahami upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan juga masyarakat, itu ibu-ibu bisa membuka buku pintarnya, itu halaman 23, 24 dan juga 26 ya ibu-ibu. Nah, di situ bisa ibu-ibu baca. Nah, atau ibu-ibu perhatikan di peringkat 15 itu cara pencegahan kekerasan di keluarga ya ibu-ibu. Yang pertama itu kita bisa memahami tumbuh kembang anak. Kemudian menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman atau berdiskusi. Nah, terus yang selanjutnya membantu kesulitan anak, terlibat dalam kegiatan sekolah. Nah, seperti yang terjadi pada Nina tadi. Nah, apabila dia tidak mau sekolah, seperti tadi kan kita tanya kepada anak kita tadi, kenapa dia tidak mau sekolah, kemudian apa penyebabnya kan. Nah, terus yang keempat, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Nah, misalnya seperti meluangkan waktu bermain untuk anak-anak kita kan. Kalau di hari libur misalnya kita harus meluangkan waktu
kualitas untuk anak atau quality time ya ibu-ibu. Nah, kemudian memberikan pujian kepada anak jika berperilaku baik. Nah, jadi apabila anak melakukan hal baik, kita harus senantiasa memujinya. Nah, untuk memancing dia melakukan hal baik selanjutnya. Terus yang selanjutnya, tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Nah, jadi ibu-ibu tidak boleh menghakimi anak tadi kan, apalagi di hadapan orang banyak. Karena ini akan membentuk karakter yang tidak baik bagi anak tadi. Nah, kemudian tidak memberi julukan negatif kepada anak. Tidak mengenali pergaulan atau teman-teman anak. Nah, jadi teman-teman anak di rumah atau di sekolah itu harus kita kenali. Nah, kemudian melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Nah, jadi anak-anak dilibatkan dalam kegiatan kita, ya ibu-ibu, termasuk beribadah. Kemudian mengikuti perkembangan informasi teknologi. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, apabila anak kita memegang HP atau main internet, itu harus kita awasi ya ibu-ibu. Nah, kemudian jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan. Nah, biasanya kita kan kalau melihat anak yang melawan, misalnya membentak kepada kita kan, kita langsung meresponnya dengan bentakan juga biasanya kan. Jadi itu harus kita hindari mulai sekarang ya ibu-ibu. Nah, kemudian yang terakhir itu mengasuh adalah tanggung jawab orang tua atau suami dan juga istri. Nah, jadi mengasuh tadi bukan semata-mata tanggung jawab istri ya ibu-ibu. Jadi suami harus kita libatkan dalam mengasuh anak. Nah, kalau tadi cara pencegahan kekerasan di keluarga, sekarang kita masuk ke cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Nah, itu ada juga beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu cara pencegahan kekerasan di masyarakat, peduli kepada tetangga. Nah, peduli kepada tetangga seperti yang dilakukan oleh Ibu Ati tadi kan dalam cerita Nina yang tidak mau bersekolah tadi. Nah, kemudian pertemuan RT atau RW maupun kegiatan keagamaan itu sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Yang ketiga yaitu mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Yang keempat, melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Nah, jadi jika ibu-ibu melihat adanya kekerasan terhadap anak di sekitar ibu-ibu, nah ibu-ibu harus melaporkannya ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat. Seperti misalnya ibu-ibu bisa melapor kepada kepala desa atau perangkat yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir, jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Nah, jadi kalau dari cerita Ibu Nina, cerita Nina tadi kan, katanya Nina itu sering dipukuli sama ibunya kan. Nah, jadi ibu-ibu harus segera mengamankan si anak ini tadi untuk mencegah terjadinya akibat-akibat dari kekerasan tersebut. Nah, baik ibu-ibu, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa.